Kabupaten Pasaman. Saya berasal dari SDN 08, Kecamatan 20, Kabupaten Pasaman. Nah, pada video kali ini saya ingin menampilkan coaching untuk supervisi akademik. Kegiatan supervisi akademik ini saya laksanakan di kelas 5 dengan rekan kerja saya, Ibu Hema Malini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu. Baiklah Ibu, di sini nantinya kita akan melakukan supervisi akademik. Jadi ada 3 langkah nantinya yang akan dilakukan. Itu yang pertama praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, kegiatan kali ini kita akan melakukan praobservasi. Nantinya ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Nah, adapun tujuan dari praobservasi yang kita lakukan ini sekarang ini Bu, nantinya diharapkan Ibu dapat mempersiapkan diri agar saat observasi Ibu bisa tampil dengan maksimal dan lebih percaya diri. Baiklah Ibu, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu, apa mata pelajaran yang akan Ibu ajarkan nanti saat diobservasi? Pada saat observasi nanti insya Allah akan mengajarkan mata pelajaran matematika. Untuk mata pelajaran matematika, yang kedua itu apa materi dan tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti di kelas? Ya. Tentang materi pembelajaran yang akan diberikan nanti itu mengenai FPB, dan tujuan pembelajarannya ada beberapa tujuan, ya Bu. Insya Allah nanti ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu dengan mengamati video pembelajaran yang diberikan, nanti peserta didik itu akan dapat menentukan faktor persekutuan dari 2 bilangan. Kemudian yang keduanya, dengan mengamati video juga peserta didik itu akan dapat menganalisis FPB. Yang ketiganya itu dengan berdiskusi kelompok, peserta didik itu akan dapat menyelesaikan masalah yang diberikan. Kira-kira tujuan pembelajarannya. Jadi nanti materi itu FPB ya Bu? Iya, mengenai FPB. Ada 3 tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai. Baiklah, mengenai area pengembangan, apa area pengembangan yang akan Ibu lakukan nantinya untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut saat pembelajaran? Iya. Karena ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan dicapai Bu, saya nanti dalam pembelajaran akan menerapkan beberapa pengembangan, area pengembangan. Yang pertama itu dalam penggunaan model pembelajarannya, itu digunakan model pembelajaran PBL nantinya, dan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian menyediakan media pembelajaran yang konkret yang berbasis TIPEK yang sesuai pada saat sekarang ini, ya, kemajuan zaman ya Bu ya. Kemudian nanti aktivitas belajar peserta didik tersebut dalam kelas. Ya, jadi ada 3 ya Bu, area pengembangan nantinya akan dicapai saat pembelajaran. Untuk fokusnya, apa fokusnya nanti yang akan saya observasi saat pembelajaran itu? Ya, nanti saya dalam pembelajaran terfokus pada kegiatan peserta didik itu saja. Aktivitasnya. Iya, aktivitas belajarnya. Tadi Ibu menyebutkan ada menggunakan model pembelajaran PBL, program learning ya Bu. Iya. Dan juga nantinya akan menggunakan media pembelajaran yang konkret dan berbasis TIPEK. Nah, untuk media pembelajaran ini, apa medianya nanti akan digunakan yang dalam konkret itu Bu? Yang konkret itu yang pertama
saya telah menyediakan PowerPoint ya yang membantu nanti peserta didik akan penjelasan-penjelasan dari materi. Kemudian adanya video-video. Nah, selanjutnya nanti saya akan berikan manik-manik pada peserta dalam diskusi kelompoknya nanti, sehingga dari manik-manik itu nanti mereka dapat menentukan FPB dari suatu bulan. Ya, bagus ya Ibu. Medianya ada tiga media yang Ibu gunakan. Yang pertama ada PowerPoint, ada video pembelajaran, dan juga menggunakan manik-manik nanti ya untuk media ketiga. Nah, untuk selanjutnya, baiklah Bu, jadi nantinya apa strategi yang telah Ibu persiapkan dalam kegiatan pembelajaran nantinya? Untuk pembelajaran nanti saya telah mempersiapkan yang pertama media pembelajarannya Bu. Media pembelajaran itu sangat membantu bagi siswa, makanya dalam media itu ada beberapa yang digunakan. Kemudian strategi yang kedua itu saya telah merancang perencanaan pembelajaran dengan semaksimal mungkin. Jadi ada dua strategi yang kita persiapkan, ada media dan juga perencanaan pembelajarannya. Untuk strategi pembelajarannya, apa strategi pembelajaran yang akan Ibu persiapkan yang diterapkan nantinya saat observasi Ibu? Saya nanti akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, yang mana nanti di sana akan terlihat kontennya, terusnya proses, kemudian akan terlihat produknya nanti. Konten, proses, dan produk. Untuk penilaiannya, nantinya bagaimana dan untuk penilaian yang akan digunakan? Iya, mengenai penilaiannya nanti ada 3 bentuk penilaian ya Bu. Yang pertama di awal itu menilai penilaian diagnostik, sehingga nanti kita bisa memetakan anak itu bagaimana untuk berdiferensiasi. Kemudian baru penilaian formatif berlangsungnya di dalam proses pembelajaran, dan kemudian yang satu lagi itu digunakan nanti penilaian sumatifnya. Jadi kapan kita akan melaksanakan kegiatan seperti itu? Kalau sekarang karena ada pembelajaran olahraga, jadi besok saja Bu ya. Iya. Terima kasih buat waktunya. Sama-sama. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak ibu semua. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Saya sehat, saya kuat, saya hebat. Alhamdulillah ya, pada kesempatan ini kita bertemu kembali untuk belajar bersama di kelas kita. Alhamdulillah, bagi yang piket sudah melaksanakan tugasnya. Ya, berarti masih mengingat dengan kesepakatan kelas kita, jaga kebersihan, mengerjakan tugas ya bagi yang piket. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita membaca doa bersama yang akan dipimpin oleh Sati ya. Coba Sati.
menyadarkan kembali diri kita bahwa kita ini adalah siswa yang siap menerima pelajaran. Ya, coba semuanya siap-siap anak ibu. Boleh tangannya diletakkan di mana suka saja, boleh di atas meja, di paha, kakinya dirilekkan saja, tundukkan kepalanya, coba ditutup matanya ya.
dapat KPK? Supaya dapat KPK-nya kita bagaimana faktorisasi? Kita kalikan semua faktor. Jika ada yang bersekutu, ambil pangkat kecil atau besar? Besar. Itu caranya. Nah, ternyata setelah dilihat video tadi, sama caranya tinggal lagi menentukan KPK-nya. Itu yang beda. Di sana ada perbedaannya. Nah, benar. Cara menentukan FTP dengan KPK caranya langkahnya sama. Langkah yang pertama apa tadi? Pohon faktor juga. Melalui pohon faktor boleh. Dan bagaimana kita mencari dengan pohon faktor KPK-nya? Boleh juga dengan pohon faktor kita cari. Ya. Kalau tadi di dalam video dicarinya melalui tabel, boleh juga dengan tabel. Nah, kita cari dulu faktoring pohon faktor, baru langkah keduanya faktorisasinya, kemudian langkah ketiganya cari NPV-nya. Kalau kemarin kita langkah ketiganya cari KPK. Kalau mencari KPK, ambil semua faktor. Kalau ada yang bersekutu, ambil pangkat terbesar. Nah, mari kita diskusikan. Bahwa langkahnya tadi sudah ya, apa kegunaan mempelajari FTP itu bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu banyak bisa kita untuk bekerja nanti kalau sudah besar, untuk berbelanja, untuk berbagi dengan teman. Ya, jadi banyak gunanya. Satu contoh masalah di sini. Harinya akan menjual parcel dalam kotak yang akan diisi oleh 18 kue bolu. Nah, coba kita punya catat sedikit. 18 kue bolu, 36 kue stroberi. Aku berdua saja, berdua. Coba kita diskusikan saja tuh. Coba ambil kelompoknya sesuai kelompok kemarin. Itu akan berikan LPD-nya. Tapi lah ibu jalan ikut jalan. Kelompok masing-masing. Kenapa nih? Yang sudah ada di atas mejanya masing-masing untuk ini, untuk menyelesaikan soal yang ada. Ada 2 soal di sana. Boleh digunakan malingnya. Ada yang kurang mengerti tanyakan ya dengan LKPD-nya. Pengisian LKPD-nya ada yang kurang mengerti ditanyakan. Sudah, kita lanjutkan dengan kegiatan berikutnya. Kita akan mempresentasikan di depan per kelompok. Bagaimana menurut anak ibu semuanya? Satu saja per kelompok atau kelompok nampaknya ke depan? Boleh ya, empatnya boleh, satu saja boleh. Jadi kalau satu saja per kelompok, tolong dipilih nanti siapa yang mau berbicara di depan ya. Nah, sebelumnya untuk apa? Sedikit perhatikan. Ini ada permen kita tadi. Ya, Ibu bagikan 2 per kelompok. Perhatikan. Siapa yang mau permennya? Saya. Mau
sedang belajar tidak boleh makan. Nanti instruksinya dengarkan dulu. Kalau ibu bilang tangan, pegang tangannya. Kalau ibu bilang kepala, pegang kepala. Kalau ibu bilang tangkap, tangkap permennya. Oke? Bisa semua? Bisa. 1, 2, 3. Tangan. Yang salah nanti silakan keluar dari barisan. Boleh? Ya. Makanya didengarkan dengan fokus. Fokus semua. Kepala. Tangan. Dengarkan kelompok yang lain untuk bisa menanggapi nanti. Iya boleh. Pohon faktor dari 30 dibagi 2, 15 dibagi 35. Pohon faktor dari 48 dibagi 2, 24 dibagi 2, 12 dibagi 2, 6 dibagi 2, 3. Faktorisasi prima dari 30, 2 dikali 3 dikali 5. Faktorisasi prima dari 48, 2 pangkat 4 dikali 3. FBB dari 30 dan 48 adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Bilang yang didapat 6. Jumlah maning-maning merah 5. Jumlah maning-maning putih 3. Soal nomor 2. Mohon faktor dari 20 dibagi 12 dibagi 2 Yang lain diperhatikan dulu. Mana tahu sesuai dengan dapatnya hasilnya. dibagi 2, 15 dibagi 3, 5. Faktorisasi dari 24, 2 pangkat 3 dikali 3. Faktorisasi dari 30, 2 dikali 3 dikali 5. FPB dari 24 dan 30, 2 dikali 3 sama dengan 6. Jumlah mawar dalam vas 30 dibagi 6 sama dengan 5 batang. Jumlah bunga humairah dalam vas 24 dibagi 6 sama dengan 3 batang. Berapa? 3 batang. Ada yang tidak sesuai dengan teman-temannya atau ada yang mau menanggapi yang lain berupa pertanyaan atau iya. Sebentar kelompok ini. Tanggapi yang nomor berapa? Iya, satu-satu dulu ya. Jumlah batang yang berjumlah bunga humairah dalam vas Coba lihat. bagi 6. 24. Bukan mereka, karena beberapa ya. Hah? Jadi yang kelompok berapa ini? Kelompok 3. Yang kelompok 3 buat 3 jawabnya 24 bagi 6. Ternyata yang 24 bagi 6 itu berapa jawabnya? 4. Mungkin salah tulis atau apa? Iya. Mohon dimaafkan katanya salah tulis. Oke, terima kasih untuk anak-anak ibu telah melaksanakan diskusi untuk membahas satu permasalahan. Ada 2 permasalahan tadi yang ada di LKPD-nya. Alhamdulillah terselesaikan dengan bagus. Berarti anak-anak ibu semuanya sudah mengerti tentang mencari FPB. FPB ini sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari apabila kita akan membagi sebuah benda atau kue atau yang lainnya, membagi dengan adil ya. Itu harus kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak? Kita lanjut. Ayo kita berefleksi dalam pembelajaran hari ini. Kira-kira apa yang telah kita pelajari? Siapa yang bisa? Apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Ayo
3 langkah. Yang pertama pohon faktor, kedua faktorisasi, ketiga menentukan FPB. FPB juga sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Iya, FPB itu sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa kira-kira yang kamu sukai dengan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa? Ayo. Apa yang disukai rasanya untuk hari ini? Iya. Iya. Rizka senang belajar menggunakan video. Mungkin berikutnya untuk belajar harus sering menggunakan video. Suka video Rizka? Suka. Yang lain? Dicatat saja soalnya. Boleh. Biasa boleh. Nah, tentukan FPB dari 10 dan 12. Nomor 1. Tentukan FPB dari 10 dan 12. Tentukan FPB dari 10 dan 12. Hah? Kenapa ini lima? Berapa? 2 kan? 2. Mari kita bernyanyi bersama lagu daerah. Semuanya berdiri. Ini kita. Akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Silakan siapa yang untuk menutup doa, memimpin doa, Solihin saja ya. Silakan Solihin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Baiklah Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya pagi ini dalam kegiatan Fakultas. Sebelumnya saya sudah melakukan partisipasi melalui percakapan dan benar-benar berbincang, dan juga saya sudah melakukan observasi di kasus yang saat dilakukan pembelajaran. Pada kesempatan ini kita akan nantinya akan melakukan observasi ayat tujuan dari pertemuan kita pada kali ini. Nantinya saya akan memberi peringatan dan juga memberi pendapat sedikit terhadap pembelajaran kali ini. Nanti ada dua pertanyaan yang pertama itu bagaimana perasaan saat melakukan pembelajaran di observasi kemarin itu memang juga merasa gugup sedikit ya, tetapi di dalam berjalannya proses pembelajaran saya merasa nyaman sekali sampai selesai. Mungkin karena
persediaan modul ajar itu terencana dengan baik. Kalau begitu mungkin hal yang nanti karena ada operasi juga suatu juga yang semua dalam adakah hal-hal baik yang sudah dilakukan dalam Hal baik itu rasanya sudah dilakukan. Menurut saya hal baik yang telah dilakukan itu saya telah melaksanakan pembelajaran dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian anak-anak juga sudah aktif dalam pembelajaran, sebagian anak-anak ya Bu ya. Kemudian saya juga ada memberikan sedikit. Kemudian pembelajaran itu terlaksana sesuai dengan singkat model pembelajaran yang dilakukan. Kalau posisi ya Bu ya, posisi dalam pembelajaran kemarin rasanya pembelajaran sudah baik, boleh di posisi 8 sampai 9 ya Bu ya. Karena pembelajaran yang saya lakukan itu rasanya sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah sesuai dengan modul ajar yang dirancang dengan apakah ada hal-hal yang perlu diperhatikan? Adapun hal yang harus saya tingkatkan ke depannya di dalam pembelajaran, saya harus lebih banyak lagi berinovasi untuk membuat media-media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran karakteristik dari anak di dalam kelas. Apa saja yang dilakukan di dalam kelas dan apa saja langkah-langkah atau Kalau area pengembangan yang kemarin itu ada 3 Bu ya. Yang pertama penggunaan model pembelajaran PBL dan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian media pembelajarannya itu konkret dan berbasis efek ya. Kemudian yang ketiganya itu aktivitas belajar beserta didik yang khusus saya fokuskan dalam observasi. Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pembelajaran di saat observasi kemarin, saya telah menggunakan model strategi pembelajaran itu yang sesuai dengan materi ajar yang diberikan. Kemudian dapat menggunakan media dan sumber belajar yang bervariasi. Kemudian saya juga sudah menggunakan PBL dan strategi pembelajarannya sudah berdiferensiasi, dan siswa juga kelihatan sangat senang belajar. Mereka sangat antusias dalam pembelajaran. Menurut saya ya Bu, saya sudah melakukan berjalan dengan baik pembelajaran kemarin. Proses pembelajaran yang saya lakukan itu kelihatan dari keaktifan siswa, meskipun beberapa siswa baru yang aktif,
baik aktif di dalam klasikal maupun di dalam kelompoknya masing-masing. Dan murid itu sudah mampu, ada yang mampu bertanya dan juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan baik dari guru maupun dari teman-teman. Untuk kelebihan ya Bu ya, terlihat di saat refleksi pembelajaran kemarin, anak-anak merasa senang dengan pembelajaran. Mungkin itu saja kelebihannya baru yang dapat ya Bu ya, anak merasa senang kelihatan. Kemudian kekurangannya, saya belum bisa membuat anak itu aktif per orang. Jadi cuma beberapa saja yang kelihatannya aktif bertanya, aktif menjawab. Nah, rasanya itu termasuk kekurangan saya, Bu. Saya belum bisa membuat semua anak itu akan aktif di dalam pembelajaran. Ya, solusinya saya akan memperbaiki kembali, mana tahu nanti ada di modul ajar yang kurang, media-media yang kurang, yang konkret. Jadi saya akan lebih memperbaikinya lagi dan meningkatkan lagi dalam perencanaan di dalam proses pembelajaran yang baru. Jadi bagaimana tindak lanjut dari Tindak lanjut yang akan dilakukan ke depannya ya Bu, itu menerapkan hal-hal yang baik yang telah didapat di dalam observasi, kemudian akan menggunakan model pembelajaran yang menarik, kemudian pembelajaran bervariasi sehingga membuat peserta didik itu akan antusias dalam belajar dan akhirnya mereka nantinya akan aktif di dalam kelas baik secara